Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami ingin membahas tentang korupsi musuh dalam selimut pembangunan nasional. Tugas bahasa Indonesia dengan dosen mata kuliah bahasa Indonesia, Ibu Tri Kuryanti SPD. Adapun anggota kelompok kami yaitu Devita Anjeliani Dewi, NIM 1120283, Iva Khafifah, NIM 1120053, Imelda Rotua, NIM 1121023, dan Putri Hoirun Nisa dengan NIM 1120371. Pertama, kami ingin membahas tentang pengertian korupsi. Korupsi adalah salah satu masalah terbesar yang menghambat perkembangan dan kemajuan suatu negara. Praktek korupsi tidak hanya merugikan perekonomian, tetapi juga menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi publik. Istilah korupsi tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Dibaca di media cetak, ditonton di televisi, atau didengarkan di radio. Istilah korupsi seakan tak lepas dari kehidupan kita. Tentu bukan hal yang patut dibanggakan, tapi apakah kita betul-betul paham pengertian korupsi dan pengertian anti korupsi? Karena bukan cuma menilap uang negara, ada hal-hal lain yang masuk. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus. Corruptio memiliki arti beragam, yakni tindakan merusak atau menghancurkan. Corruptio juga diartikan kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Kata corruptio masuk dalam bahasa Inggris menjadi kata corruption atau dalam bahasa Belanda menjadi corruptie. Kata corruptie dalam bahasa Belanda masuk ke dalam perbendaharaan Indonesia menjadi korupsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Definisi lainnya dari korupsi disampaikan World Bank pada tahun 2000, yaitu korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Definisi World Bank ini menjadi standar internasional dalam merumuskan korupsi. Selanjutnya, rekan saya, Devita Anjeliani, akan menjelaskan lebih lanjut. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang korupsi. Dalam pasal 8 UN Protokol Teretol yang digagas kantor PBB urusan narkoba dan kejahatan. Korupsi ini memiliki dua definisi. Yang pertama yaitu korupsi adalah menjanjikan, menawarkan, atau memberikan kepada pejabat publik, baik secara langsung maupun tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak semestinya, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang atau badan lain, agar pejabat tersebut bertindak atau tidak bertindak dalam menjalankan tugas resminya. Yang kedua yaitu korupsi adalah permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik secara langsung atau tidak langsung untuk keuntungan yang tidak semestinya, baik untuk pejabat itu sendiri maupun orang atau badan lain, agar pejabat tersebut bertindak atau tidak bertindak dalam pelaksanaan tugas resminya. Indonesia memiliki Indonesia sendiri melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi telah mengelompokkan korupsi ke dalam 7 jenis utama.
Ketujuh jenis tersebut adalah kerugian, keuntungan negara, suap penyuapan, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Robert Klitgaard mengatakan korupsi adalah definisi sebagai penyalahgunaan jabatan untuk keuntungan pribadi. Jabatan tersebut bisa merupakan jabatan publik atau posisi apapun di kekuasaannya, termasuk di sektor swasta, organisasi nirlaba, bahkan dosen di kampus. Korupsi menurut Kierkegaard berbentuk penyuapan, pemerasan, dan semua jenis penipuan. Dari berbagai pengertian di atas, korupsi pada dasarnya memiliki 5 komponen, yaitu yang pertama, korupsi adalah suatu perilaku. Yang kedua, ada penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Yang ketiga, dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok. Yang keempat, melanggar hukum atau menyimpang dari norma dan moral. Dan yang terakhir yaitu 5, yaitu terjadi atau dilakukan di lembaga pemerintah atau swasta. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu bureaucratic corruption atau korupsi yang terjadi di lingkungan birokrasi dan pelakunya para birokrat atau pegawai rendahan. Bentuknya biasanya menerima atau meminta suap dalam jumlah yang relatif kecil dari masyarakat. Jenis korupsi ini disebut dengan petty corruption. Baru ada political corruption. Pelakunya adalah politisi di parlemen, pejabat tinggi di pemerintahan, serta penegak hukum di dalam atau di luar pengadilan. Dan korupsi ini melibatkan uang yang relatif besar dan orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi di masyarakat, dunia usaha, atau pemerintahan. Dan jenis korupsi ini disebut dengan grand corruption. Next. Di sini ada nilai-nilai anti korupsi. Nilai anti korupsi ini ada 2 faktor. Ada faktor internal. Nah, ini penyebabnya karena datangnya dari diri pribadi atau individu. Dan faktor internal ini sangat ditentukan oleh kuat tidaknya nilai-nilai anti korupsi yang tertanam dalam diri setiap individu. Terdapat 9 nilai anti korupsi yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan jujur, disiplin, harus tanggung jawab, adil, berani, peduli, kerja keras, mandiri, dan sederhana. Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi RI, integritas adalah bertindak dengan cara yang konsisten dengan apa yang dikatakan. Nilai integritas merupakan kesatuan antara pola pikir, perasaan, ucapan, dan perilaku yang selaras dengan hati nurani dan norma yang berlaku. Contohnya, jika seorang telah mengakui bahwa dia jujur, maka hal itu juga akan tercermin dari tindakan, perasaan, dan perilakunya. Integritas akan menjaga orang itu tetap jujur, walau tidak ada orang lain di sekitar yang melihat kejujurannya. Integritas merupakan salah satu nilai-nilai dasar pribadi yang harus dimiliki dalam masyarakat. Nilai-nilai ini bisa berasal dari nilai kode etik di tempat dia bekerja, nilai masyarakat atau nilai moral pribadi. KPK merilis 9 nilai integritas yang bisa mencegah terjadinya tindakan korupsi. Kesembilan nilai itu adalah jujur, peduli, peran individu dalam memerangi korupsi. Setiap individu memiliki peran penting dalam memerangi korupsi. Tindak pidana korupsi dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, seperti merugikan keuangan negara, suap menyuap, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Dalam upaya memerangi korupsi, penting untuk menanamkan nilai anti korupsi dalam nilai sendiri dan memulai
dari hal-hal terkecil. Hal ini dapat dilakukan dengan menjaga integritas, menghindari tindakan korupsi, dan melaporkan tindakan korupsi yang terjadi. Kasus korupsi. Kasus korupsi merupakan tindakan pidana yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi untuk memerlukan keuntungan pribadi secara ilegal. Kasus korupsi dapat terjadi di berbagai sektor. Terdapat sektor pemerintah, bisnis, dan sektor lainnya. Berikut ini adalah beberapa kasus korupsi terkini dalam temuannya. Yang pertama, kasus korupsi sistem proksi TKI di Kemnaker. KPK telah menyerahkan tersangka dan barang bukti terkait kasus dugaan korupsi. Sistem proksi TKI di Wakil Bupati Flores Timur, Agustinus Payung Boli, menempuh jalur pre-peradilan seusai ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Jaksa menghadirkan ahli perancang bangun sebagai saksi sidang proyek pembangunan tol MZ. Kasus keempat, kasus korupsi komoditas timah di PT Timah. Kejaksaan Agung menetapkan 1 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di PT Timah tahun 2015 sampai tahun 2020. Yang kelima, kasus korupsi di X. Informasi lebih lanjut mengenai kasus korupsi di X tidak ditemukan dalam hasil pencarian. Kemudian, pasal pidana bagi pelaku korupsi. Tindak korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-undang ini telah mengalami beberapa perubahan, termasuk dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Berikut adalah beberapa pasal pidana yang berlaku bagi pelaku korupsi. Pasal 2, setiap orang melakukan tindakan korupsi, baik sebagai pelaku utama, pelaku turut serta, atau pelaku pemufakatan jahat, dapat dikenakan pidana penjara. Pasal 3, tindakan pidana kasus pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi dapat dikenakan pidana penjara dan atau denda kepada koperasi dan atau pengurusnya. Pasal 5 hingga pasal 14, setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindakan pidana korupsi dapat dikenakan pidana yang sama sebagaimana diatur dalam pasal 2, pasal 3, pasal 5, hingga pasal 14. Pasal 18 terdapat pengaturan norma tentang pidana tambahan berupa pembayaran uang, penggantian pemulihan keuangan negara menjadi tujuan utama dalam pemberantasan tindakan pidana korupsi. Pasal 27 dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Dalam praktiknya, pemberlakuan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia masih menjadi perdebatan dan belum diimplementasikan. Beberapa pihak mendukung hukuman mati sebagai bentuk hukuman yang tegas terhadap koruptor. Sementara yang lain berpendapat bahwa hukuman mati tidak efektif dalam pemberantasan korupsi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.